Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Wuling dari Divisi 5 Jiwa sedang bertarung dengan Kang Siyuan dari Divisi Jiwa Suci, dan Kepala 5 Jiwa sangat cemas dan berkata, "Bertahanlah, aku khawatir kamu bukan lawannya. Cepat dan akui kekalahan," ucap dari Kepala Divisi 5 Jiwa. "Tidak, cucumu tidak mengaku kalah. Cucumu tidak percaya, dia bisa mengalahkan cucumu ini," ucap dari Wuling tampak tegas. Tepat ketika Kang Siyuan terus memadatkan kekuatan pisau terbang kematian, Wuling sudah menggunakan buku rahasia 5 jiwa. Wuling sombong karena dia adalah jenius yang memiliki kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 jenis jiwa janin, dan mengira bahwa doa tidak bisa kalah. Napas yang kuat keluar dari tubuh Wuling, dan kekuatan emas, kayu, air, api, dan bumi berputar di sekelilingnya, dan kemudian bergabung menjadi cahaya terang ketidakberdayaan. Kekuatan 5 elemen melonjak ke langit dan berubah menjadi gambar yang persis seperti dia. 5 jiwa bersatu, ucap dari Wuling. Semburan minuman keluar dari mulutnya, dan segera, saat gambar 5 jiwa menembus ke dalam tubuhnya, momentum yang kuat, seperti gelombang tak terlihat, menyapu Wolongtai yang besar. Wuling membalik tangan kanannya, dan pedang terbang tingkat rendah dengan 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah muncul di tangannya, dan pedang pembunuh itu menunjuk ke arah Kang Siyuan, yang tingginya 100 kaki. "Sangat bagus, keberanianmu pantas mendapatkan pujianku." Nada suara Kang Siyuan penuh ejekan. "Apakah kamu tahu mengapa aku belum mulai? Jika kamu tidak tahu, maka saya akan memberitahu Anda murid 5 jiwa saksikan dengan mata kepala Anda sendiri bahwa pada kondisi terkuat Anda masih sangat lemah di depan saya," ucap dari Kang Siyuan. Setelah jeda, nada suara Kang Siyuan menjadi sangat arogan, "Aku hanya memukul yang ini, jika kamu selamat, itu akan menjadi takdirmu, dan jika kamu masih bisa berdiri di atas panggung, aku akan dihitung sebagai Kang kalah," ucap dari Kang Siyuan. Begitu Kang Siyuan mengatakan ini, para murid di penonton gempar. "Ini terlalu gila, kan? Atau apakah Tai Yelang sombong?" ucap dari para penonton. "Diam semuanya," ucap dari Tantai Xuanzong menyuruh penonton diam. Dengan aksen Tantai Xuanzong yang acuh tak acuh, semua murid menahan napas dan menatap duel puncak antara keduanya di atas panggung. Kata-kata Kang Siyuan jelas merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Wuling, yang diakui sebagai yang terkuat dari 5 jiwa. Cendekiawan bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Mengaum. Wuling mengeluarkan raungan seperti binatang buas. "Kang Siyuan, beri aku kematian." 5 jiwa menghancurkan seni pedang abadi, kejatuhan dewa, ucap dari Wuling. Wuling tidak menahan diri, dan menggunakan rahasia buku 5 jiwa untuk kembali ke satu. Ketika dia meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat, dia melakukan 12 gerakan dalam seni pedang abadi penghancur 5 jiwa, kejatuhan dewa. Dengan kakinya di tanah, Wolongtai gemetar, memegang pedang di tangan kanannya, dan tubuhnya melayang ke langit. Pada saat dia digantung pada ketinggian 400 meter, pergelangan tangannya berputar seperti kilat. Segera, 100 pancaran pedang 5 jiwa sepanjang meter muncul dari kehampaan. Dalam sekejap, ada ratusan balok pedang, membentuk medan pedang dengan radius 300 kaki di kehampaan, dengan kekuatan merobek kekosongan, menembak jatuh ke arah Kang Siyuan di bawah. Domain pedang 5 jiwa mencakup seluruh arena, dan Kang Siyuan tidak dapat menghindarinya kecuali dia melompat dari arena. "Ini adalah 5 jiwa kita. Seni aneh paling kuat dari seni pedang abadi memadamkan 5 jiwa. Ya, itu terlalu mengejutkan. Sayang sekali hanya mereka yang memiliki 5 jiwa yang bisa berkultivasi. Kamu mengatakan bahwa kelompok abadi saudara Wu telah jatuh dengan ganas, atau apakah kelompok iblis Kang Siyuan lebih kuat? Jangan membicarakannya, lihatlah," ucap dari para penonton. Pada saat ini, tangan Kang Siyuan tiba-tiba menopang langit, dan tiba-tiba ribuan pisau terbang yang diubah dari kekuatan kematian seperti teratai hitam besar yang mekar tiba-tiba. Pisau kematian seperti kelopak yang mekar membubung ke langit,
dan masing-masing dari mereka secara akurat bertemu pada cahaya pedang 5 jiwa yang terselubung. Bum-bum. Meskipun pisau terbang itu kecil, mengejutkan bahwa dengan deru 10.000 guntur, pisau kematian yang terbang, dan pedang 5 jiwa yang tidak proporsional, runtuh bersama. Pada saat ini, seperti pusat teratai hitam besar, ratusan pisau kematian terjalin bersama, seperti tornado kematian. Wuling ketakutan di langit, mencekik, menelan pergi. Tetapi pada saat ini, setelah Wuling melemparkan kelompok abadi, domain pedang yang terbentuk telah runtuh. Napas kematian menyelimuti hatinya, dan Wuling tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Kang Siyuan lebih dari satu langkah lebih tinggi dari dirinya sendiri. Cucu, cepatlah aku kekalahanmu, kepala 5 jiwa meraung dengan suara serak. Kang Siyuan, selamatkan nyawa cucuku, aku mohon, ucap dari kepala 5 jiwa dengan cemas. Setiap pisau terbang, seperti mata kematian, menatap Wuling, yang sudah menginjak pedang terbang dan hendak melarikan diri tetapi tidak melarikan diri. Seolah-olah kapan saja akan ditembak sampai mati. Wuling bernapas dengan cepat, kakinya gemetar tak terkendali, dan setetes keringat seukuran kacang meluncur di pipinya yang ketakutan. Sebagai satu-satunya cucu dari kepala 5 jiwa, untuk pertama dan satu-satunya, dia merasa bahwa kematian ada di sisinya. Ketika Taois 5 jiwa diam-diam lega, kata-kata Kang Siyuan selanjutnya membuat hatinya tiba-tiba terangkat. Senior, mungkinkah kamu tidak tahu bagaimana meminta bantuan? Kang Siyuan memiliki senyum kejam di wajahnya, dan sudut mulutnya melengkung. Apa maksudmu dengan memohon padaku? Anda punya kesempatan lain untuk berubah pikiran. Katakan lagi, jika tidak, generasi muda menjamin bahwa cucu Anda pasti akan mati, ucap dari Kang Siyuan. Oke, lelaki tua ini salah, tolong selamatkan nyawa cucuku, tolong, ucap dari kepala divisi 5 jiwa menanggung penghinaan dan berkata dengan tergesa-gesa. Yah, karena senior berkata begitu, junior tidak akan membunuh cucumu lagi, bukankah itu tampak sedikit bodoh untuk dipuji? Ucap dari Kang Siyuan. Kang Siyuan tertawa sinis, dan dalam satu pikiran, ratusan pisau terbang dari kekuatan kematian yang memenjarakan Wuling, runtuh satu persatu. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa ketika Kang Siyuan menarik tangannya, ratusan pisau terbang yang runtuh, dan hanya ada beberapa lusin yang tersisa, tiba-tiba menembak ke arah Wuling, seluruh tubuh di depan, dengan lusinan percikan darah, menembus punggung, bahu, dan kaki Wuling, dan menghilang ke udara. Cucuku, ucap dari teriakan kepala 5 jiwa. 7 lubang di sekujur tubuh Wuling berdarah, jatuh dari pedang terbang, dan jatuh dengan keras di atas panggung, darah menggelegak di sekujur tubuhnya, itu sangat menyedihkan. Kang Siyuan, kamu dengan jelas berjanji pada lelaki tua Iji untuk menyelamatkan cucuku, mengapa kamu masih ingin membunuhnya? Kamu benar-benar mengingkari kata-katamu. Kamu berani mengolok-olok orang tua, ucap dari kepala divisi 5 jiwa. Kepala divisi 5 jiwa wajah tuanya memerah, untuk saja Master Sekte tidak duduk di belakangnya, jika tidak, dia pasti akan naik dan membunuh Kang Siyuan. Ratusan ribu murid dari 5 jiwa awalnya ingin menegur Kang Siyuan, tetapi setelah melihat penampilan menakutkan dari kepala tetua, mereka semua memilih untuk tetap diam. Di hadapan raungan kepala 5 jiwa, Kang Siyuan kembali ke penampilannya yang lemah dan tidak terkendali sebagai seorang sarjana, dan berkata dengan tidak berbahaya kepada orang lain, senior, di depan Master Sekte dan semua orang, tidak baik memfitnah junior seperti ini, ucap dari Kang Siyuan. Bagaimana kepala ini bisa memfitnahmu, ucap dari kepala divisi 5 jiwa sangat marah. Senior, kata-kata aslimu adalah, memohon junior untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi junior juga sengaja menghindari poin-poin kuncinya, dan tidak membunuhnya, Kang Siyuan berkata dengan polos, senior, tunggu sebentar, junior ini aku akan membuktikannya padamu, ucap dari Kang Siyuan. Setelah mengatakan itu, Kang Siyuan tiba-tiba mengangkat kaki kanannya, retak, dengan suara retakan tulang yang jelas, lengan kanan Wuling patah. Tidak, Wuling mengeluarkan erangan lemah dan menyakitkan. Selain murid-murid jiwa suci, murid-murid lain dari 8 divisi lainnya, melihat pemandangan ini, merasa merinding. Tanpa diduga, Kang Siyuan yang tampak lembut ini benar-benar terlihat seperti iblis yang kejam. Murid jiwa suci tidak terkejut, bahkan tidak sedikit pun terkejut.
Karena mereka telah melihat metode Kang Siyuan yang sangat kejam, yang 100 kali lebih kejam dari ini. Kepala 5 jiwa tertegun sejenak setelah menyadari bahwa cucu tercintanya belum mati. Kang Siyuan perlahan mengangkat kaki kanannya dan menggantungnya di atas kepala Wuling. Adegan ini menakuti kepala 5 jiwa sampai pada titik di mana mereka hampir kehilangan jiwa mereka. Senior, pikirkan lagi, apakah kamu baru saja memfitnah junior, ucap dari Kang Siyuan. Aku memfitnahmu? Aku mohon, tolong maafkan dia, ucap dari kepala 5 jiwa sambil meneteskan air matanya. Apapun yang dikatakan senior, katakan saja padaku, katakan mohon lalu aneh, bukan, ucap dari Kang Siyuan. Lalu setelah Kang Siyuan selesai berbicara, dia langsung melesat menuju arena Wolong nomor 3. Pada tahap Wolong ketiga, di antara 11 jenius yang telah memenuhi syarat untuk duel kedua, kecuali Siang Sengtian dan Kesinyi dari garis keturunan jiwa suci, 9 lainnya semua menatap Kang Siyuan dengan ekspresi serius. Diam-diam berpikir, bisakah saya menahan kelompok setan Kang Siyuan menari dengan liar, gumam dari mereka. Pada saat ini, Sen Subing di Menara Giok menatap Tan Yun, dan berkata, sekarang ketua mengumumkan bahwa babak pertama dan terakhir dari duel. Tan Yun, seorang murid dari divisi pil alkemia dan Tai San, seorang murid dari jiwa binatang, akan bertarung ucap dari Sen Subing. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Tan Yun dan Tai San di arena Wolong nomor 1. Tai San mengayunkan tubuhnya seperti menara besi dan menatap Tan Yun dengan tatapan tajam di matanya. Kamu bajingan, kamu membunuh kakak laki-lakiku Bai Su, dan membunuh putra tuanku Wu Feixiong. Kamu mengaku kalah seperti pengecut, aku berjanji akan mematahkan tanganmu dan memenggal kepalamu, juga, selama kamu bajingan, selama kamu menaiki arena Wolong nomor 2, aku tidak akan pernah membiarkanmu melarikan diri, ucap dari Tai San. Begitu suara itu jatuh, Tai Sam, seperti kera yang peka, melompat ke arah arena Wolong nomor 2 sejauh 300 meter. Langkah Hong Meng Divine. Wosh! Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan pada saat berikutnya, dia muncul di kehampaan 200 kaki jauhnya, dan muncul di atas kepala Tai San yang melompat ke arah arena Wolong no kedua. Pria besar yang bodoh, pinjamkan tubuhmu untuk kakek, ucap dari Tan Yun berputar-putar di udara. Memanfaatkan ketidaksiapan Tai San, Tan Yun menginjakan kaki kanannya di hidung Tai San, dan terbang turun di arena Wolong nomor 2. Dengan suara patah tulang yang jelas, tulang hidung Tai San dihancurkan oleh Tan Yun. Tubuhnya yang seperti menara, terbang mundur, mimisan. Tan Yun, kamu menyerangku sebelum duel dimulai. Aku akan membunuhmu, bajingan, ucap dari Tai San. Mata Tai San merah, dia menendang kakinya ke udara, dan tubuhnya berputar-putar. Tinju kirinya yang seperti cakram hancur melesat ke arah Tan Yun, yang terengah-engah dan luka dalam belum sembuh. Semua murid dari garis keturunan jiwa binatang tahu bahwa Tai San dilahirkan dengan kekuatan suci, jika tidak, Tai San tidak akan memukul mundur Jun Buping yang telah menyerangnya dengan satu pukulan. Di hati para murid dari garis keturunan jiwa binatang, bahkan jika Tan Yun membuat formasi pedang, dia bukan lawan Tai San, dan melihat bahwa Tan Yun tidak punya waktu untuk mengatur formasi pedang, mereka percaya bahwa jika Tai San meninju ke bawah, Tan Yun akan mati atau terluka. Tuer, bunuh dia, ucap dari Wu Hong meraung dalam hatinya, menantikan Tan Yun dibunuh, tetapi tidak berteriak. Karena dia akhirnya melihatnya, bahwa Master Sekte sangat menyukai Tan Yun. Murid-murid garis jiwa binatang menatap Tan Yun yang tidak menghindar, mereka tertawa, seolah melihat Tan Yun segera menyemburkan darah dan sekarat karena luka serius. Dan para murid alkemia dan kebun obat Lingshan juga tertawa, dalam hati mereka, Tan Yun benar-benar tak terkalahkan di sekte dalam ketika mereka bersaing untuk kekuatan fisik. Matilah kau, ucap dari Tai San berteriak. Ketika Tai San berteriak dengan marah dan tinju kanannya hendak mengenai kepala Tan Yun, kekuatan spiritual emas muda muncul dari lengan kanan Tan Yun, dan setelah itu Tan Yun menunjukkan tangannya ke arah tinju Tai San. Beledak. Suara keras yang tumpul bercampur dengan suara retakan tulang, kabut darah memenuhi udara, dan jari-jari yang terputus beterbangan. Di mata para murid yang terkejut, tinju kanan besar Tai San dihancurkan oleh Tan Yun. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa lebih kuat dariku?
Taisan berteriak lagi, dan tubuhnya yang seperti menara ditembakkan ke depan dan ke belakang. Pada saat ini, Tan Yun mengeluarkan kekuatan jiwa janinnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas pucat, seperti dewa perang emas turun ke langit malam, bersandar ke Taishan dan meninjukan tangan kanannya ke dada Taisan. Taisan bersandar ke belakang, cincin penyimpanannya menyala, dan palu raksasa abu-abu seberat 36.000 jin muncul di belakang tangan kanannya, dan menghantam tinju Tan Yun dengan suara napas. Harta karun bermutu tinggi, ucap dari Tan Yun terkejut. Murid Tan Yun menyusut, tatapan licik melintas di matanya, Tan Yun menjadi panik, dan buru-buru menutup tinjunya dan terbang ke belakang. Bukankah tubuh fisikmu sangat kuat? Kamu juga takut pada palu ini? Ucap dari Taisan, mata Taisan pecah, dan kaki kanannya terbanting ke tanah, seperti binatang buas, menari dengan palu raksasa, dengan ruang gemetar, menghancurkan ke arah dada Tan Yun. Takut. Tentu saja Tan Yun tidak takut. Api Hongmeng-nya telah memasuki peringkat ketiga, dan dia dapat langsung mengubah harta karun kelas atas menjadi ketiadaan. Alasan mengapa Tan Yun berpura-pura ketakutan adalah membiarkan Taisan mengendurkan kewaspadaannya dan menyelesaikan Taisan dengan cepat. Apakah aku akan takut? Kamu akan segera tahu, ucap dari Tan Yun dengan suara rendah, menghadap palu raksasa, di mata semua orang, Tan Yun bahkan mendorong telapak tangan kanannya untuk menyerang. Kakak Tan, apakah ini gila? Ucap dari seorang murid Danmai. Seorang murid Danmai tiba-tiba terganggu oleh teriakan Taisan. Ah, api apa itu? Ucap dari Taisan. Ketika Tan Yun bertemu palu raksasa dengan telapak tangan kanannya memunculkan sekelompok api ungu setinggi 9 kaki meledak dari telapak tangan, dan dalam sekejap, itu menyelimuti Taisan dan palu raksasa. Palu raksasa dengan cepat berubah menjadi ketiadaan di bawah nyala api Hongmeng, dan ada teriakan dalam nyala api, sosok gelap dengan kekuatan spiritual berputar-putar, Taisan yang panik, melarikan diri. Pada saat ini, Taisan, yang kehilangan kepalan tangan kirinya, hangus di sekujur tubuhnya, dahi, wajah, dan bahkan daging dan darah di seluruh tubuhnya menjadi berlubang dan mengerikan. Jika Taisan tidak melepaskan kekuatan spiritualnya tepat waktu untuk melawan api Hongmeng, jika tidak, Taisan akan terbakar menjadi abu sekarang. Daging dan darah tangan kanannya hampir menghilang, memperlihatkan tulang 5 jari hitam setelah dibakar. Di kehampaan Taisan terkejut, dan Tan Yun muncul di atas Taisan, yang masih shock. Tubuhnya tiba-tiba berbalik, kaki kanannya berubah menjadi cambuk, dan dengan kekuatan yang kuat, dia menarik ke arah Taisan. Aku akan membunuhmu, ucap dari Taisan. Wajah Taisan yang seperti kok memutar dan meraung marah. Dia membalik tangan kanannya, memegang senjata roh tingkat tinggi yang digunakannya di masa lalu, dan sinar pedang meletus, menebas ke arah kanan Tan Yun. Adegan yang mengejutkan semua murid muncul. Setelah Tan Yun menghancurkan pedang terbang dengan kaki kanannya, dia membantingnya ke bahu kiri Taisan. Dengan suara retak tulang yang mengerikan, bahu kiri Taisan hancur, dan lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Bagaimana tubuhmu bisa lebih kuat dari pedang terbangku? Ucap dari Taisan terkejut dan ketakutan. Ketika teriakan yang mengandung ketakutan terdengar dari mulut Taisan, Tan Yun terbalik di udara, dan kaki kanannya bercokol dalam kekuatan spiritual, menendang dada Taisan dengan keras. Dua tulang rusuk Taisan patah, dadanya runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan tubuhnya yang seperti menara besi jatuh ke arena wolong seperti meteor. Tuer, tubuhnya lebih kuat darimu, cepatlah dan kerahkan semua kekuatanmu, ucap dari Wu Hong, yang pucat di gedung giok, berteriak dengan cemas. Tak perlu dikatakan, Taisan, yang kehilangan lengan kirinya, seperti kera hitam yang marah, melupakan rasa sakit, dan mata merahnya mengungkapkan niat bertarung yang gila. Seni bela diri Xingyin, ucap dari Taisan. Taisan melompat dan merobek malam dengan teriakan marah. Segera, tanda bintang yang membuat bintang-bintang kusam, seperti 10 galaksi yang berputar di sekelilingnya. Salah satu dari 3 harta divisi jiwa binatang adalah seni bela diri bertanda bintang. Segera setelah itu, Taisan meraung lagi, menembus langit, buku-buku rahasia jiwa binatang, transformasi jiwa darah, ucap dari Taisan. Tiba-tiba,
Murid Tan Yun menyusut dan menjadi sedikit bermartabat. Tetapi di bawah langit berbintang, tubuh Taisan meletus dengan aura yang menghancurkan tingkat pertama penyempurnaan jiwa. Segera, helai panjang rambut berwarna darah muncul dari tubuh Taisan, dan dengan tubuhnya yang tinggi, pada saat ini, dia sudah seperti monster berambut merah. Dalam sekejap, kekuatan yang kuat, seperti gelombang tak terlihat, melonjak ke arah Tan Yun. Aura kekuatan ini sudah mendekati level kedua dari penyempurnaan alam jiwa. Ketika para murid dari garis keturunan jiwa binatang di puncak melihat penampilan Taisan, mereka tampaknya telah memikirkannya, dan mereka semua sangat terkejut. Para murid dari garis jiwa binatang benar-benar mendidih. Ya Tuhan, kakak senior Taisan, benar-benar berkultivasi menjadi jiwa binatang kita dari garis jiwa binatang selama hampir 10.000 tahun. Kitab Rahasia. Ya, kitab rahasia jiwa binatang, tetapi kitab rahasia yang dapat dikultivasikan sampai kenaikan dan kenaikan. Bukankah benar bahwa hanya saudara-saudara yang telah menjadi roh dari jiwa binatang gerbang abadi yang dapat mengolah, saudaraku Taisan, dia hanya dalam penyempurnaan jiwa janin, bagaimana dia bisa berhasil dalam kultivasi? Tidak dapat dipercaya. Kakak senior Taisan terlalu kuat. Saya berani mengatakan bahwa kali ini daftar teratas Wolong adalah kakak senior Taisan. Itu tidak bisa dipercaya. Tan Yun akan mati. Kakak senior Taisan pasti akan membunuh Tan Yun dengan mudah. Hahaha, apalagi yang bisa dikatakan. Bahkan jika kakak senior Taisan kehilangan lengannya sekarang, dia bisa membunuh 10 orang Tan Yun, ucap dari para murid divisi jiwa binatang. Komentar bersemangat dan menginspirasi dari para murid garis jiwa binatang membuat Tan Yun bersemangat lagi. Tan Yun tahu bahwa Taisan sangat kuat, tetapi dia masih tidak sebagus Namong Yukin. Pada saat yang sama, Tan Yun juga menyadari kedalaman warisan Huang Fusengsong. Dengan sepengetahuan Tan Yun, wajar untuk melihat bahwa teknik kultivasi transformasi darah dan jiwa yang dilakukan oleh Gunung Tai, Sekte Abadi kelas 3, kelas 2, dan bahkan kelas 1, tidak ada sama sekali. Pada saat ini, di arena Wolong ketiga, semua jenius yang maju ke babak kedua tampak sangat serius. Mereka melihat Taisan dan merasa terancam. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Taisan masih mempunyai kekuatan yang disembunyikan. Kecuali Mu Mengyi dan Sue Zian, jenius lainnya tidak menyangkal bahwa Tan Yun sangat kuat, tetapi menurut mereka, Tan Yun hanya bisa mati di hadapan Taisan saat ini. Pada saat ini, di gedung Giok, meskipun Tantai Xuanzong percaya bahwa Tan Yun adalah calon menantu laki-lakinya, dia masih menyatakan pujian tulusnya atas bakat, pengertian, dan bakat Taisan. Karena, seperti yang dikatakan murid garis jiwa binatang, dalam 10.000 tahun terakhir, tidak ada yang pernah berhasil mengolah buku rahasia jiwa binatang. Di sisi lain, tubuh tua Wu Hong gemetar karena kegembiraan. Taisan, muridku yang baik, beritahu guruku, kapan kamu berhasil dalam kultivasimu, ucap dari Wu Hong. Guru, meskipun murid ini baru saja menyelesaikan transformasi darah dan jiwa, itu sudah cukup untuk membunuh Tan Yun, ucap dari Taisan dengan sombong. Baik, Wu Hong bersemangat, mengapa kamu tidak memberitahu guru sebelumnya, ucap dari Wu Hong. Guru, saya tidak mengatakan apa-apa karena saya ingin memberi Anda kejutan, saya ingin memberitahu semua orang di 8 divisi lainnya bahwa ini adalah tempat teratas dalam daftar Wolong. Itu milik garis keturunan jiwa hewan kita. Keturunan jiwa hewan kita adalah yang terkuat, ucap dari Taisan. Tidak buruk. Wu Hong berkata sambil tersenyum, kamu memiliki keberanian, kamu pantas menjadi murid langsungku Wu Hong. Ayo bertarung, ayo bertarung. Ayo pergi, ucap dari Wu Hong. Baik murid ini patuh, dan guru, jangan khawatir, permusuhan antara kakak tertua dan saudara bela diri, murid akan membiarkan Tan Yun membayar dengan nyawanya, ucap dari Taisan. Begitu suara Taisan jatuh, dan tawa mencibir terdengar, oke. Saya pikir lihat, bagaimana Anda bisa membuat saya membayar kembali, ucap dari Tan Yun. Formasi pedang Hong Meng, ucap dari Tan Yun. Rambut Tan Yun menari-nari, dan dalam satu pemikiran, pedang terbang 11 tangan, senjata spiritual berkualitas tinggi dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian,
dan cahaya, berasal dari alam semesta keluar dari cincin penyimpanannya, dan menggantung di udara. Dan pada saat yang sama, energi spiritual keluar dari Halis Tanyun dan melesat ke arah 11 pedang, dan pada saat berikutnya, 11 pedang terbang dengan cepat berputar dalam bentuk melingkar, dan tirai cahaya Hongmeng yang membentang beberapa ratus meter meletus, membentuk formasi pedang pembantaian Hongmeng sepanjang 300 kaki, menutupi arena Wolong yang besar, kemudian langsung membentuk formasi pedang ilahi Hongmeng. Layar formasi menghalangi kesadaran dan penglihatan spiritual semua orang, dan tidak ada yang bisa melihat pemandangan di dalamnya. Di gedung Giok, Sen Subing, Sen Qingfeng, Sen Wende, dan bahkan semua penatua, diaken, dan murid dari divisi alkemia di puncak semuanya menjadi tenang, ekspresi mereka rumit. Ada kekhawatiran, harapan dan ada kecemasan. Tantai Xuanzong tidak bisa menahan diri, mengerutkan kening, saya tidak tahu harus berpikir apa. Di dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, Taisan berkata, kamu bajingan sialan, bahkan jika formasi pedangmu memberimu kemampuan untuk terbang melintasi langit, kamu masih akan mati, ucap dari Taisan. Taisan yang seperti monster itu menatap Tan Yun yang berdiri di langit. Saya mengatakan bahwa saya akan menghapus lengan Anda dan memelintir leher Anda, tetapi saya menyesalinya. Saya memutuskan bahwa saya pertama-tama akan menghapus Anda, dan kemudian memakan Anda hidup-hidup, ucap dari Taisan dengan marah. Dengan raungan, tubuh Taisan ditutupi dengan rambut merah, seperti seberkas cahaya besar, membumbung ke langit dengan suara ledakan udara. Dia membuka cakar kanannya seperti monster dan meraihnya dengan keras ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak. Tentu saja, dia juga tidak akan menghindar. Waktu toren, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melakukan tendangan voli, dan dalam kehampaan yang kacau di atas kepalanya, aliran waktu setebal 1000 meter, dengan ruang yang bergetar, jatuh dari langit dan membombardir Taisan. Segera, kecepatan Taisan yang bergegas menuju Tan Yun tiba-tiba melambat 3 kali, dan dalam semburan waktu, baju besi bertanda bintang yang menutupi tubuhnya tiba-tiba retak. Segera setelah itu, rambut berwarna darah di tubuhnya dengan cepat memudar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba, dan sedikit darah mengalir keluar. Mengapa kekuatan waktu beberapa kali lebih kuat dari seorang kultivator dari alam yang sama, gumam dari Taisan. Mata haus darah Taisan menunjukkan 3 titik panik dan 7 titik kebingungan. Kamu monster humanoid, aku ingin melihat seberapa kuat tubuhmu sekarang, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum. Tan Yun tersenyum malu-malu dan dia sombong, karena kekuatan tantangan lompatan katak Taisan sekarang mengejar penyempurna jiwa tingkat kedua, bahkan jika itu adalah penyempurnaan jiwa tingkat ketiga, Tan Yun memiliki kekuatan untuk bertarung. Wosh! Tan Yun seperti hantu, berjalan melalui arus waktu. Setelah melakukan langkah ilahi Hongmeng, kecepatannya 30% lebih cepat dari Taisan. Bang! Tan Yun muncul dalam sekejap, di belakang Taisan, saat sebuah pukulan mengenai punggungnya meledak, darah berceceran, tetapi dia tidak mematahkan tulang punggung Taisan. Seluruh tubuh Tan Yun berputar-putar gila, sosoknya melintas, dan dia muncul di sisi kiri Taisan, dan tinju yang keras membombardir sisi kirinya. Ah! Taisan berteriak, dada kirinya penuh dengan daging dan darah, memperlihatkan banyak tulang rusuk, samar-samar terlihat, tulang rusuk berlumuran darah, retakan muncul. Hehe! Buku rahasia jiwa binatang tidak lebih dari itu, hancurkan untuklah untukku, ucap dari Tan Yun sambil melemparkan tinjunya lagi, dan pada saat menghancurkannya, Taisan mengilhami 10 kali kekuatan jiwa rahim binatang. Kerahkahkan semua kekuatanmu, ucap dari Taisan. Taisan meraung seperti guntur, kecepatannya dalam semburan waktu tiba-tiba menjadi lebih cepat, dan tinju kanannya mengenai tinju Tan Yun dengan keras. Tan Yun menghirup udara dingin, dan dia meninju cukup untuk menghancurkan alat roh kelas atas, dan tinju Tan Yun dan tinju Taisan pun bertabrakan, dan Taisan pun terhuyung-huyung ke belakang. Hehe, aku tidak ingin bermain denganmu lagi, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dengan cepat, jika tidak, akan buruk untuk menakut-nakuti orang yang ingin membunuhku di duel kedua, ucap dari Tan Yun menyeringai. Gelombang ruang angkasa, ucap dari Tan Yun. Tiba-tiba,
Suara bergelombang datang dari kehampaan yang kacau. Taisan, yang menginjak pedang terbang, terkejut dan melebarkan matanya. Dalam pemandangan yang menakutkan, gelombang besar yang ditransformasikan oleh kekuatan ruang transparan datang dari kehampaan yang kacau. Dalam sekejap, kekuatan pengekangan ruang yang sangat kuat sudah mendekat, dan Taisan merasakan kekuatan tak terlihat dan mengikat dirinya sendiri. Tidak bagus. Taisan panik. Jika aku ditelan oleh gelombang ruang angkasa, kecepatanku beberapa kali lebih lambat, ucap dari Taisan. Taisan kini membalikan pedang terbangnya dan akan pergi menjauh. Namun, sebelum dia bisa terbang sejauh 100 kaki, gelombang ruang mengalir ke semburan waktu dengan suara seperti badai, dan dalam sekejap, itu melanda Taisan. Taisan terkejut, seolah-olah dia berada di rawa, dan kecepatan terbangnya turun 5 kali. Pada saat ini, Tan Yun, yang telah melakukan langkah ilahi Hongmeng, melintasi jarak 300 kaki setiap kali sosoknya melintas di gelombang ruang. Setelah berkedip 3 kali, Tan Yun muncul di atas kepala Taisan, dan kaki kanannya menginjak puncak kepala Taisan tiba-tiba. Bang! Dalam suara keras yang tumpul, kulit kepala Taisan retak, rambutnya rontok, dan dia Yamge menginjak pedang terbang atuh ke bawah. Kecepatan Taisan melambat di bawah arus waktu, dan ditambah dengan kekuatan mengikat dari gelombang ruang, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan Tan Yun, tetapi itu tidak berhasil, menghadapi Tan Yun yang tak henti-henti menyerangnya. Dalam beberapa napas, Tan Yun telah menyerang ratusan pukulan dan kaki di tengah kesedihan dan kemarahan Taisan. Pada saat ini, tubuh Taisan tidak lengkap, dan tulang-tulangnya terekspos dalam daging dan darah yang kabur. Jika bukan karena fakta bahwa Taisan menggunakan tubuh bela diri bertanda bintang pada saat yang sama dan berubah menjadi darah dan jiwa dari buku rahasia jiwa binatang, Taisan juga menggunakan 10 jiwa embrio binatang di kolam roh untuk memperkuat kekuatannya 10 kali lipat. Jika tidak, Taisan sekarang tidak akan memiliki tulang di sekujur tubuhnya, di bawah serangan Tan Yun. Tan Yun, kamu lalat sialan. Ini bukan duel yang adil, sekarang aku tidak secepat dirimu, ucap dari Taisan. Apa? Bukan duel yang adil, hahaha, bukankah aku 1 lawan 1 denganmu sekarang, aku tidak berkerumun untuk mengalahkanmu, ucap dari Tan Yun sambil meledek. Pada saat ini Taisan melayangkan pukulan ke arah Tan Yun. Sosok Tan Yun menghindari lengan kanan serangan balik Taisan, namun setiap pukulan yang Tan Yun lakukan mengenai lengan kanan Taisan. Setelah 10 pukulan, tulang lengan kanan Taisan terlihat samar-samar, dan retakan kecil muncul. Taisan tahu pada saat ini bahwa jika ini terus berlanjut, dia akan disiksa sampai mati cepat atau lambat. Daripada itu, lebih baik Taisan mencoba memohon belas kasihan untuk menyelamatkan hidupnya. Tan Yun, tunggu, aku punya sesuatu untuk dikatakan, Taisan berteriak lagi dan lagi. Jangan bunuh aku, biarkan aku pergi dan aku akan memberikan semua harta karun itu kepadamu, ucap dari Taisan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.